Show, dan sistem informasi geografis dalam sebuah aplikasi berbasis Android hybrid. Metode SAO dipilih karena kemudahan dalam penerapan dan digunakan untuk menghasilkan rekomendasi rumah makan yang diberikan kepada pengguna sebagai referensi untuk memilih rumah makan. Nah, adapun cara perhitungan SAO-nya adalah yang pertama, perancangan data. Pemilihan restoran dapat diselesaikan dengan metode SAO. SAO menggunakan bobot setiap kriteria yang berasal dari input data, penggunaan dan nilai kriteria setiap alternatif yang digunakan untuk mendapatkan alternatif terbaik. Adapun kriterianya yaitu yang pertama harga atau C1, ada rating C2, kapasitas C3, dan jarak C4. Nah, berikut yang pertama itu tabel data alternatif restoran. Ada Floor Coffee Shop itu A1-nya, Ariza Cafe itu A2-nya. Itu nama-nama dari restoran yang akan dipilih sampai dengan nomor 25, A25 yaitu wine, coffee, dan pastry. Nah, adapun format preferensi pada setiap pendukung keputusan adalah yang pertama ada kriteria harganya. Kriteria harga ada sangat mahal, cukup murah, dan murah. Nah, yang kedua ada kriteria rating, yaitu sangat rendah, cukup tinggi. Dan yang ketiga kriteria kapasitas dibagi menjadi 4, yaitu kecil, sedang, cukup, besar, dan besar. Kriteria jarak dibagi menjadi 3, yaitu jauh, sedang, dan dekat. Nah, langkah yang kedua yaitu perancangan proses. Langkah-langkah yang dilakukan dalam perancangan proses ini, yang pertama menerapkan metode SAO untuk pemilihan alternatif rumah makan. Yang kedua menentukan kriteria, dan yang ketiga menentukan range. Yang keempat mengubah nilai bobot dan kriteria menjadi angka CRIPS. Yang keempat melakukan normalisasi nilai kriteria dengan membagi nilai dengan nilai kriteria terbesar. Yang kelima, hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu hasil penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi. Nah, adapun tabel data rumah makan yaitu ada kedai dimsum, kedai kopi Nusantara, dan kedai Satindo. Berdasarkan perubahan angka CRIPS, nilai bobot harga menjadi 0,5, nilai bobot rating menjadi 1, nilai bobot kapasitas menjadi 0,75, dan nilai bobot jarak menjadi 0,25. Berikut tabel decision matrix alternatif rumah makan. Ada alternatifnya kedai dimsum, kedai kopi Nusantara, kedai Sepindo, dan ada harga masing-masing dari alternatif tersebut, ada ratingnya dan kapasitas serta jaraknya. Tahap ketiga yaitu melakukan normalisasi dari decision matrix. Penjabaran dapat dilihat pada tabel 8. Nah, berikut ini adalah normalisasinya dari decision matrix tersebut yang dapat dilihat pada tabel ini. Tahap keempat dilakukan perankingan atau mencari nilai V dengan cara menjumlahkan perkalian bobot dan kriteria. Yang pertama ini ada kedai dimsum, V 0,5 dikali 1 ditambah 1 dikali 1, 0,75 dikali 0,67 tambah 0,25 dikali 1, dan hasilnya 2,25. Begitu langkah seterusnya. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa alternatif rumah makan terbaik adalah kedai Sapindo dengan V2 yaitu 2,41. Nah,
jurnal yang kedua berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa dengan Metode SAU. Sekolah SMK Al-Islam Surakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan swasta dari Yayasan Islam Surakarta. Di sekolah ini setiap tahunnya diadakan program beasiswa prestasi atau BP dan beasiswa kurang mampu atau BKM. Dalam menentukan beasiswa didasarkan dengan jumlah kuota dan beberapa kriteria seperti nilai lapor, penghasilan, dan tanggungan anak. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah penelitian akan merancang suatu sistem pendukung keputusan untuk menyeleksi calon penerimaan beasiswa dengan mengimplementasikan metode SAU atau Simple Adaptive Weighting. Nah, berikut perhitungan SAU-nya. Yang pertama, adapun nama data-data yang terdaftar ada Andi, April, Evi, dan berikutnya. Yang kedua, kita akan mengkonversi nilai dari masing-masing data tersebut, yaitu nilai kriteria penghasilan dibagi dengan 100.000 dan nilai kriteria yang lain tetap. Nah, berikut hasil konversinya. Ada nama-nama, dari nama-nama data ini kita akan menentukan nilai rata-rata rapor, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan anak, dan beasiswa apa yang akan didapatnya. Yang ketiga yaitu normalisasi. Normalisasi merupakan inti dalam implementasi metode SAU, sehingga rumus yang digunakan adalah RIJ sama dengan XIJ dibagi Max I XIJ jika J adalah atribut keuntungan atau benefit dan jika J adalah biaya kos. Jika J biaya kos, rumusnya min I kali XIJ per XIJ. Dalam sistem ini terdapat dua buah jenis beasiswa, yaitu BP dan BKM. Maka pada perhitungan ini dilakukan secara terpisah. Kriteria nilai rapor. Kriteria rapor termasuk dalam kriteria benefit, artinya semakin tinggi nilai maka semakin diutamakan. Nah, yang kedua, kriteria penghasilan. Kriteria penghasilan termasuk dalam kriteria cost, artinya semakin rendah nilai maka semakin diutamakan. Kriteria tanggungan anak. Kriteria ketanggungan anak termasuk dalam kriteria benefit, artinya semakin tinggi nilai maka semakin diutamakan. Dan yang selanjutnya yaitu perhitungan BKM. Yang pertama, kriteria nilai lapor, yaitu termasuk ke dalam kriteria benefit, yaitu semakin tinggi nilai maka semakin diutamakan. Yang kedua, kriteria penghasilan, yaitu termasuk ke dalam kriteria cost, artinya semakin rendah nilai maka semakin diutamakan. Selanjutnya, kriteria tanggungan anak, yaitu termasuk ke dalam kriteria benefit, yaitu semakin tinggi nilai maka semakin diutamakan. Nah, langkah selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat matriks dari hasil tersebut. Yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan normalisasi di atas, maka dapat dibentuk sebuah matriks, yaitu ada dua jenis beasiswa tadi. Yang pertama BP, matriksnya yaitu 1 0,89, 0,78, 0,87 dan 0,97 dan seterusnya. Ada yang kedua BKM. Nah, berikut data matriksnya. Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil matrik kita akan menentukan pembobotan kriteria. Pembobotan kriteria ditentukan pada gambar ini, gambar yang ketujuh.
sana terdapat dua jenis beasiswa sehingga bobotnya yaitu K1 0,8, K2 0,6, dan ketiga 0,4. Yang kedua BKM, sehingga proses perhitungan pembobotan dapat diuraikan, yaitu yang pertama pembobotan BP. Nah, nilai-nilainya sebagai berikut. Yang kedua pembobotan BKM, dan nilainya ini bisa dilihat pada tabel atau layar di sini. Nah, langkah terakhir yaitu hasil seleksi. Hasil perhitungan pembobotan di atas maka diperoleh hasil seleksi yang dapat di-ranking sesuai tabel V dan tabel 5 dan tabel 6. Nah, ini tabel hasil seleksinya. Ada nama-nama yang termasuk yaitu Andi, Evi, Gale, Ika, Lia. Dan adapun jenis beasiswanya ini dan statusnya ada 3 yang diterima yaitu Galeh, Ika, dan Lia. Dan hasil seleksi BKM ada 2 yang diterima yaitu April dan Heni. Berdasarkan hasil perhitungan manual metode SAW, diperoleh hasil seleksi dari kedua tabel tersebut dapat diringkas yaitu tabel 7 dibandingkan dengan hasil aplikasi. Nah, adapun nama-nama siswa yang diterima yaitu Galeh, Ika, Lia, April, dan Heni dengan masing-masing jenis beasiswa yang didapatnya. Jurnal yang ketiga yaitu penerapan metode SAW atau Simple Adaptive Weighting dalam pemilihan beasiswa siswi berprestasi pada sekolah SMK swasta Mustafa. Adapun perhitungan SAW-nya yaitu dalam pemberian beasiswa untuk siswi di SMK Mustafa ada beberapa kriteria yang dibutuhkan atas dasar acuan bagi lembaga sekolah. Ada yang pertama itu ada absensi, nilai rata-rata rapor, prestasi akademik, prestasi non-akademik, organisasi yang diikuti, dan jumlah tanggungan orang tua. Pada tabel 2 ini menampilkan sebuah atribut yang dibutuhkan dalam pemilihan siswa-siswi berprestasi. Nah, adapun langkah selanjutnya yaitu menentukan bobot atribut. Ada C1-nya 0,41, C2 0,24, C3 0,16, C4 0,10, dan selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu menentukan alternatif siswa dan siswinya. Berikut nama-nama siswa dan siswinya beserta alternatifnya. Agil dengan C10, C280, C31, C41, C52, C66. Begitu pun langkah selanjutnya. Adapun langkah selanjutnya yaitu menentukan rating kecocokan yang terlihat pada tabel. Nah, setelah kita menentukan rating kecocokan,